Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga, sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Secara umum, tujuan utamanya meliputi 1. Menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi atau rendah. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan ketersediaan uang yang cukup untuk mendukung aktivitas produksi dan investasi. 3. Menurunkan tingkat pengangguran, melalui kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 4. Menjaga kestabilan nilai tukar, agar nilai mata uang domestik tetap stabil terhadap mata uang asing. 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran, menghindari defisit atau surplus yang terlalu besar. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen ini dibagi ke dalam 2 jenis utama, yaitu yang pertama instrumen langsung. Instrumen langsung adalah alat kebijakan moneter yang digunakan langsung oleh bank sentral dengan cara mengatur atau memerintah secara tegas kepada pihak perbankan. Jadi, bank sentral mengatur langsung perilaku bank tanpa melalui mekanisme pasar. Contohnya seperti penetapan suku bunga dan simpanan di bank, serta pembatasan kredit di bank. Kemudian yang kedua, instrumen tidak langsung. Instrumen tidak langsung adalah alat kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral melalui mekanisme pasar, bukan dengan perintah langsung. Jadi, bank sentral ini mengatur ekonomi secara halus dan fleksibel lewat pasar uang dan suku bunga. Contohnya seperti operasi pasar terbuka atau OPT, suku bunga acuan, dan cadangan wajib minimum di bank. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong aktivitas bisnis, dan mengurangi pengangguran. Beberapa contoh kebijakan moneter ekspansif ada antara lain: yang pertama yaitu menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga, mengurangi cadangan wajib bank, melonggarkan kebijakan kredit, menghimbau bank umum untuk menambah pemberian pinjaman. Kebijakan ini bisa berisiko meningkatkan inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter ekspansif biasanya diharapkan saat ekonomi sedang lesu, misalnya saat resesi, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat perputaran ekonomi. Terus yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar gunanya untuk mengendalikan inflasi. Beberapa contoh kebijakan moneter kontraktif adalah menjual surat berharga, menaikkan suku bunga, meningkatkan cadangan wajib bank, memperketat kebijakan kredit, dan mengimbau bank untuk mengurangi pemberi pinjaman. Ketika jumlah uang beredar terbatas, permintaan barang atau jasa juga berkurang, sehingga harga barang atau jasa cenderung lebih stabil dan tidak naik terlalu cepat. Adapun dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian sangat luas, karena kebijakan ini memengaruhi jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan stabilitas harga. Berikut beberapa dampaknya. 1. Pengendalian inflasi.
Kebijakan moneter ketat, menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar, dapat menurunkan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi. 2. Pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter longgar, menurunkan suku bunga dan menambah uang beredar, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan investasi. 3. Nilai tukar rupiah. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi nilai tukar mata uang. Suku bunga tinggi menarik investor asing, memperkuat mata uang domestik. 4. Pengangguran. Kebijakan moneter longgar biasanya menurunkan tingkat pengangguran dalam jangka pendek karena meningkatnya permintaan barang dan jasa. 5. Ekspektasi pelaku ekonomi. Kebijakan moneter juga memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan yang bisa memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Adapun peran bank sentral dalam kebijakan moneter, yang pertama, menetapkan suku bunga acuan. Suku bunga ini menjadi dasar bagi perbankan dalam menentukan bunga pinjaman dan simpanan, sehingga memengaruhi konsumsi dan investasi. Dan kedua, mengontrol jumlah uang beredar dilakukan melalui operasi pasar terbuka atau jual beli surat berharga dan pengaturan cadangan wajib minimum agar inflasi terkendali. Ketiga, menjaga stabilitas nilai tukar. Bank sentral dapat melakukan investasi di pasar valuta asing untuk menghindari fluktuasi nilai rupiah yang berlebihan. Keempat, mengelola ekspektasi inflasi. Melalui komunikasi kebijakan yang jelas dan transparan, bank sentral membentuk persepsi publik agar tetap percaya terhadap arah ekonomi. Dan kelima, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral mengawasi sistem perbankan agar tetap sehat dan mampu menyalurkan kebijakan moneter secara efektif.